ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ, pembangunan gedung kedua PPTQ Himmah Aliyah insya Allah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan, yaitu 3 ruang kelas, kemudian 2 ruang asrama dan ruang guru, serta kamar mandi dan ruang makan. Insya Allah akan menghabiskan dana sekitar 932.550.000 rupiah. Bagi sahabat-sahabatku, kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersedekah, monggo silahkan di BSI, bisa ditransfer di BSI 7280807367 atas nama Yayasan Himmah Aliyah Utama. Konfirmasi transfer 081334113541, atau bisa datang langsung ke kompleks PPTQ Himmah Aliyah di Dusun Dukuh Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmau, Karanganyar. Alhamdulillah, proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama, dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua. Monggo, masih kurang banyak, ada semen, ada keramik, ada lain-lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam ala Rasulillahil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita terus berdakwah, membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354 terutama, dan menguatkan sahabat-sahabat yang sudah hijrah akan lebih istiqomah dan mengkhabarkan kepada halayak umum, khususnya kaum muslimin secara umum, agar tidak terkecoh, agar tidak tertipu, agar tidak terheran terhadap aliran Islam Jamaah ini yang terus didakwahkan secara masif, kalem-kalem dengan prinsip fatonah bitonah, budi luhur luhuring budi karena Allah. Nah, ini prinsip mereka untuk berdakwah. Jadi tidak mau mereka berdakwah menunjukkan ustadznya. Anda nggak pernah mengerti. Hampir tidak ditemui ada kajian-kajian umum yang dari aliran ini, mau kajiannya sembunyi-sembunyi, sehingga mereka takut. Jadi memang aneh, judulnya dakwah tapi takut berdakwah, kan aneh. Judulnya dakwah tapi takut berdakwah, nggak mau berdakwah ya karena memang ada sesuatu. Kalau ada sesuatu yang tidak dimunculkan, pasti ada makosid yang disembunyikan. Jadi sesuatu kalau nggak berani ditampakkan di kalangan halayak umum, berarti ada sesuatu yang disimpan yang tidak boleh diketahui. Berarti ada maksud-maksud tertentu. Begitu pula yang kita alami dulu, yang kita ajarkan, yang kita yakini adalah ternyata setelah kita keluar, kita baru tahu bahwa maksud tujuan utamanya golongan ini adalah bukanlah untuk slogannya lillahi ta'ala, karena Allah, slogannya jalan tunggal masuk surga selamat dan neraka, slogannya adalah golongan yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah kita keluar, belajar dengan seksama, dengan benar, ternyata makosid tujuan utamanya tampak sekali. Tak lain tak bukan adalah materi, tak lain dan tak bukan adalah infak persenan, tak lain dan tak bukan adalah loyalitas golongan, tak lain dan tak bukan adalah taklidul ahma, taklid kepada buta, manut imami, taat imami. Dan ujung-ujungnya imam memberikan sebuah kabar yang baik, yaitu menurut mereka sebagai persaksian, sebagai saksi di akhirat nanti, sehingga mereka taatnya luar biasa.
Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, seperti yang sudah kita baca di banyak di media. Media artinya media mantan sendiri sih, media mantan dan Islam Jamaah. Acara gemblengan para sahabat-sahabat Islam Jamaah untuk membentuk karakter pemuda agar mempunyai jiwa-jiwa jiwa-jiwa kuat untuk motivasi militansi aliran ini. Islam Jamaah setiap di pertengahan tahun mengadakan sebuah perkemahan camping di sana. Camping yang cukup bahasa kita, yang cukup ketat, karena saya ikut beberapa kali ya. Saya ikut tidak terhitung beberapa kali di sana. Ada camping daerah Jombang sana, daerah antara Jombang dan Mojokerto. Nah, setiap biasanya di akhir bulan Juni awal bulan Juli. Saya beberapa kali itu berangkat, dikirimkan oleh daerah untuk menerima. Nah, di sana masyaallah muslimin hafidhakumullah taala memang agak berbeda tahun ini katanya. Makalah tidak disebarkan kecuali kiriman daerah sudah sampai dan disampaikan di daerah. Berbeda dengan tahun-tahun kemarin yang bahkan tahun-tahun kemarin itu terkesan kirimannya belum berangkat aja makalahnya sudah beredar, semua sudah punya. Namun tetap dengan tanda kutip belum mangkul, jadi belum boleh dibuka. Harus mangkul dulu, harus mancul dulu ya. Harus mangkul dulu, walaupun pegang kitabnya, walaupun bisa baca nih, tapi kalau nggak mangkul nih nggak sah. Padahal kalau tak tanya bedanya sah atau tidak, ditandai apanya, bingung juga, dia nggak bisa jawab. Masyaallah muslimin hafidhakumullah taala. Di dalam gemblengan itu biasanya kurang lebih kan hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari ya, 5 hari. 5 hari, tapi aktifnya ya mulai malam Senin lah, mulai malam Senin sampai malam Rabu, Kamis pagi biasa sudah pamitan. Kalau nggak salah seperti itu ya, udah 4 tahun saya nggak dikirimkan, jadi nggak ada yang mengirim, belum tentu materinya dapat terus ya, aneh. Ya biasanya masyaallah muslimin hafidhakumullah taala, di situ ada gemblengan-gemblengan mantap, walaupun di sela-sela acara itu kadang-kadang ada pejabat, biasanya di awal ada pembukaan dan sebagainya, itu kamuflase aja ya. Yang pasti ya gemblengan, yang pasti pemantapan, yang pasti nasihat ya. Tentunya masyaallah muslimin hafidhakumullah taala, laporan daripada kawan-kawan sahabat-sahabat yang ada di dalam situ, bunglon, bahasa kita bunglon. Bunglon itu adalah warga Islam Jamaah yang sudah berbeda akidah, sudah cocok dengan bahasanya, sudah hatinya sudah hijrah kasarannya, cuman masih di dalam, dan itu sangat halus sekali sehingga sampai dikirimkan cai, sampai ada yang daerahan, sampai ada yang ini dan itu, kan hebat ini. Bunglon itu kita hargai ya. Adapun mereka belum bisa hijrah secara sepenuhnya, ya Allah alam bisawab, mereka bisa mengukur. Cuman pesan saya ya harus banyak-banyak taklim, banyak-banyak ngaji, banyak-banyak mendapatkan ilmu di luar agar ada perbandingan. Jangan sampai dia bunglon di dalam, namun dia tidak pernah mengaji lagi atau tidak pernah istilahnya mencari perbandingan baik dari mantan maupun dari ustadz-ustadz selain mantan. Yang saya khawatirkan hidup dalam kenyamanan. Dalam nyaman-nyaman itu akhirnya ya sudah, sini lah, sing penting aku gak ngafirki. Ya bagus lah, sudah satu level lah, sepenting gak mengafirkan. Tapi harus ada realita tindakan yang nyata bahwa kita itu hijrah itu harus ada ya. Harus ada tindakan. Bahkan kalau kita lihat dalam ilmu-ilmu hijrah itu kan sampai pindah secara fisik, yang pindah tempatnya gitu. Tapi ya lumayan lah, pindah minasyar ilal khair, dari kejelekan kepada kebaikan. Lah bunglon-bunglon ini saudaraku semua ikut gemblengan itu, ikut daerah, ikut acara-acara gemblengan itu, sehingga dia menceritakan. Dan yang ditunggu-tunggu adalah ini kan lulusan Mekah itu kan ada beberapa orang ya, di sana itu ada beberapa orang yang masih di dalam, terutama yang kalangan-kalangan masih muda. Kalau yang seniornya kan 3 sudah, alhamdulillah sudah hijrah semua, Ustadz Khalil Bustami, Ustadz Abdul Aziz Ridwan, dan Ustadz Abdullah Mas'ud LC, semua ini lulusan Mekah sudah hijrah dan mendampingi kami saat hijrah ini.
Namun yang tertinggal kan masih ada nih. Ya, jadi akibat dari hijrahnya 3 orang lulusan Mekah ini berakibat 5 orang atau 4 orang yang ada di sana yang kemudian ditarik pulang. Nah, walaupun sudah lulus sih, ditarik pulang dan sempat dihentikan 2 tahun tidak boleh berbicara. 2 tahun harus dikarantina bahasanya. Enggak oleh, tapi ikutnya hanya musyawarah saja, rapat saja. Enggak boleh ngajar selama 2 tahun. Masih dalam pantauan. Masih dalam pantauan apakah ini nanti seperti senior-seniornya, wah membahayakan ini. Nah 2 tahun sudah lampau, sudah sekitar 2 tahun yang lalu ya, lebih ya. Akhirnya ditampilkan nih, nah 4 ulama ini 4 ya. Nah untuk ulama ini ditampilkan, bahkan mereka saat ini ada yang diangkat menjadi wakil 4. Nah, wakil amir artinya wakil amir pusat Islam Jamaah. Itu wakil amir itu kedudukan kedua setelah puncak paling atasnya. Nah, di situ mereka dikasih kesempatan untuk dalam pendoktrinan itu ada. Nah, kita membaca. Saya nggak tahu sih, tapi kita membaca dari mereka sahabat-sahabat bunglon yang di dalam. Ya tentunya teman-teman bunglon sudah menyiapkan titik poinnya di mana. Titik poinnya di mana. Mereka menulis, nah dilemparkan kepada kita. Alhamdulillah, bismillah. Untuk materi cai, insya Allah nanti ya, nanti insya Allah dilaporkan ya. Ini bahasanya, anak ikut cai di pusat dan dari 4 alumni Makkah, Fawas, Galang, Bambang, Bela. Pak Fawas beliau kejahatan nasihat ba'da subuh. Masih main aman walaupun ya masih menampilkan kalau jamaah ini sudah benar, ya main aman. Ya kembali kepada mereka yang lebih tahu, dia tahu ilmunya. Nah, apakah takut manusia? Allahu a'lam. Yang pasti takut kenyamanan itu pastinya. Nyaman itu pastinya. Yang akhirnya membuat mereka dan dengan berbagai alasan. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai argumentasi dan lain sebagainya. Ya masih aman. Membenarkan jamaah lah bahasanya ya. Allahu a'lam. Nah, apakah lahir batin dari, artinya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak Bambang beliau kejatah ngisi materi maqadirullah, 4 maqadirullah. Alhamdulillah mulai sedikit-dikit kelihatan keilmuannya. Walaupun masih main aman juga. Jarang sekali nyebut Quran hadis jamaah. Seringnya nyebut Quran hadis tok. Masih menggunakan permainan kata yang multi makna. Nah, ini ya karena memang kondisi saudaraku semua. Kita juga nggak bisa apa ya. Tapi sebenarnya sih kondisi apa lagi yang dia cari. Beda dengan kasusnya, beda dengan dulu kita ya. Untuk kita kan memang belum ada nih ya. Yang keluar-keluar sing ramein belum ada. Ya Pak Mauludin lah sudah 10 tahun yang lalu lah. Dari kita itu kan jaraknya 10 tahun yang lalu. Artinya beliau sudah nggak dibahas lagi. Tapi ini kan masih dekat ini. Dan gelombang hijrah masih disuarakan. Benih-benih hijrah masih ada terus. Tapi main aman. Nggak menyebut jamaah, nyebutin Quran hadis. Sampai seteliti inikah bunglon itu sampai apa niteni lah bahasanya. Pak Galang beliau kejatah materi sama seperti Pak Bambang, ngisi bareng Pak Bambang dan Pak Mustafa Royan. Lurus, gak ada tambahan apa-apa dari beliau, hanya sedikit cerita-cerita saja. Sewenang diceritani, cerita-cerita saja, tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Pak Sabila beliau kejatah nasihat ba'da maghrib, ini yang paling anak greget tuh marah ya. Sudah berani nyebut CRK, anak kurang tahu. Karena mungkin beliau juga wakil 4 untuk mengamankan posisinya. Mungkin harus seperti itu, boys. Mungkin harus seperti itu. Info dari bunglon yang hadir di acara cai. Masyaallah muslimin hafidhakumullah taala, ada 4 sahabat lulusan Mekah yang ditampilkan untuk nasihat. Kami yakin dan yakinnya untuk ilmunya insya Allah yakin. Tapi untuk hatinya saya nggak tahu loh ya. Yakin ilmunya insya Allah samalah dengan apa yang disampaikan, apa yang diterima oleh 3 masyayikh sebelumnya. Tidak mengkafirkan, tidak ta'assub asabiyah, tidak merasa paling benar. Saya yakin seperti itu. Sementara mereka berempat di kubangan aliran seperti itu. Di kubangan ya golongan atau aliran seperti itu.
Anda bisa bayangkan secara psikis bagaimana ini. Sementara Islam Jamaah pengurus-pengurusnya main cantik juga, pinter ya, di anzilun nas manazilahum, tempatkan manusia pada tempatnya. Dan saya tahu pula ini adalah generasi-generasi yang jika diperkeras, diperketat seperti halnya seniornya yang 3 ini, mungkin berdampak akan lebih kacau lagi. Tapi saya meyakini bahwa ilmu-ilmu mereka sampailah ke situ. Tapi gini saudaraku semua. Sayangnya apa yang diniatkan 3-4 orang ini, artinya saya tahulah insya Allah niatnya baik dengan cara yang mereka anggap baik. Merubah tapi dengan cara yang elegan, yang sayangnya Islam Jamaah, anggota-anggotanya, jamaah-jamaahnya itu mencari pembenaran atas kesesatan golongan ini dengan tampilnya 4 orang ini. Paham? Gini, contohnya ini. Ada seorang wakil imam daerah, ada seorang mubalik daerah. Sudah mulai condong nih. Awalnya sudah mulai condong kepada hijrah, artinya mulai ada itu mubalik daerah. Ketika dia masih agak ya antara mudabdabina baina dzalik, enggak lah itu kalau munafik itu enggak. Artinya dia mulai condong nih. Terus hadirlah 4 orang ini mengisi panggung walaupun tidak membahas tentang kepahaman jamaah. Namun 4 orang ini kemudian tampil. Apa komentarnya saat daerahan? Dia pulang, diajak lagi, gimana jamaah? Sakunen jeruai. Nyatanya 4 ulama yang memperkuat. Nyatanya 4 ulama sama-sama di Mekah, ya yang 3 keluar, yang 5, yang 4 yang masih di dalam. Artinya kan nggak fatal banget kesalahannya. Jadi menengi, diamnya orang yang berilmu itu menjadi hujah, entah hujah kebenaran atau hujah kesalahan bagi orang-orang awam. Maka saya pesan kepada 4 ulama ini saudaraku semua, yang muda-muda itu. Allahu alam, antum yang lebih tahu. Tentunya kalau sampai ini penyesatan ini berlarut atas kesengajaan antum, di'afain. Antum akan mendapatkan 2 kali lipat mungkin kesalahan atau dosa. Karena sudah tahu. Berbeda dengan ketika Syekh Khalil 3 orang ini pulang. Dia tahu kemudian dia sedikit-sedikit berbeda. Tapi ini sudah padang jinggelang. Artinya padang jinggelang itu yo ketok ceto welo-welo. Sekelas para mubalik kelompok, mantan mubalik kelompok, mantan mubalik desa, mantan mubalik daerah. Dia tidak pernah belajar ke Mekah misalnya. Seperti kami di Indonesia. Ketika keluar ceto, kesesatan itu ceto welo-welo. Masa sekelas Anda yang sudah ditempa, diajarkan ilmu di Mekah. Sekelas imam mantan, coba zaman yang keluar dari Islam Jamaah itu kan, iya sebagian besar memang rata-rata ulama-ulama yang diulamakan lah, para pengubalik-mubalik. Tapi kan ada orang-orang awam itu ceto dia tahu. Dan parahnya lagi ketika kita mengaji, ketika kita taklim mencari ilmu, semakin nampak jelas malahan. Semakin nampak mosok 4 ulama ini tadi nggak bisa. Nah kalau nggak bisa ya jangan salahkan opini liar, opini apa bahasanya. Kalau suudon nggak boleh ya, tapi ini cetok kan kena. Misalnya ini antum masuk ke kamar mandi. Kita masuk, kamu masuk kamar mandi. Enggak usah disuruh nih, itu hanya pilihannya 2. Kencing, berak, mandi. 3 itulah. Pokoknya bab kebersihan itulah. Enggak perlu suruh, wis jelas itu. Di antara sekitar ini. Ya paling ngepel apa itu bersih-bersih. Tapi kan enggak mungkin lah ya mungkin.
wudhu dan lain sebagainya. Begitu pula panjenengan berempat ini, coba buka akal sehat, akal waras, akal selamat, sampaikan kepada empat ulama ini. Semoga video ini tersampaikan dan semoga beliau juga setidaknya bukan ya dari al-faqir ilallah ya, orang yang sangat butuh pada Allah, ribat akli salim, mengenalkan ikhwan ya sedikit memberikan nasihat. Kita membuka, kita merangkul, kita menunggu gebrakan jenengan baik bagaimana untuk merubah, entah dengan cara halus, entah dengan cara kasar. Tapi ketahuilah, sesungguhnya ada di dalam itu keberadaan Anda itu secara masif, secara tidak sadar membuat orang-orang itu nyaman. Bukan nyaman dalam kebenaran, tapi nyaman dalam akidah rusaknya Islam Jamaah. Sing mengkafirkan tetap mengkafirkan. Bahkan naudzubillah min syarri dzalik yang dimunculkan itu, nah, ada kalimat, wah syekh telu kuwi sing hijrah itu ijazahnya beli, sing murni yo iki sing papat. Allah haula wala quwata. Kalau syekh tiga itu ijazahnya beli, katanya balik sing papat-papat itu pernah malah nolong. Kan sampai itu. Jadi untuk pembenaran ulama empat ini, ulama muda ini, mereka sampai kalap. Ini loh yang mangkul asli Mekah. Artinya yang standar masih tetap mengkafirkan. Saya tahu empat orang ini nggak akan berbuat takfir, nggak akan berbuat taklid, nggak akan berbuat ta'assub, insya Allah lah, insya Allah. Tetapi keberadaan Anda, empat orang yang keberadaan Anda, jenengan pong papat ini gunung, itu menjadikan pembenaran bagi sahabat-sahabat Islam Jamaah. Tahu kan maksud saya yang bicarakan? Jadi Anda boleh cari panggung di sana, boleh, tidak melarang, dan memang Anda disediakan panggung di sana. Kami nggak disediakan. Silakan, tapi jangan lupa kaidah-kaidah, jangan lupa kaidah dakwah, jangan lupa aturan dakwah. Jangan lupa Anda punya amanah. Bukan hanya kepada amanah alma mater Anda, sekolah Anda. Tapi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kasusnya seperti dulu masalahnya. Karena kasus sekarang adalah banyak mantan yang muncul. Banyak sahabat-sahabat yang muncul, yang menasehati, yang mengajak. Ini loh masalahnya. Beda dengan dulu. Kalau saya Khalil dulu kan memang kalem-kalem dan tidak ada. Waktu itu nggak firm juga. Kita hanya di stimulan aja, di stimulan. Kita tanya ngaji loh. Khawarij itu mengkafirkan Syekh. Loh kok seperti kita harus ngaji aja sih. Saya ingat itu. Dulu saya saat kuliah ilmu kalam itu. Kan saya di UIN nih. Di ilmu kalam itu kan membahas tentang aliran-aliran, ada Jabriyah, Qadariyah, Syiah, kontemporer, kemudian Jahmiyah, kemudian Asy'ariyah, ada Khawarij, ada berapa, ada liberal dan lain sebagainya. Lah saya waktu itu pegangnya kalau nggak salah Syiah, saya bilang Syiah. Kan setiap kelompok ada dibagi-bagi gitu. Nah teman saya pegang Khawarij. Ternyata saat menerangkan Khawarij itu, saya waktu masih di dalam, jadi mubalik daerahnya, saya madek. Kenapa? Karena dia nyebut, ini golongan disebut. Saya tanda tanya besar ini. Kok persis men? Kok persis men? Sementara kita hanya mindsetnya al-Khawariju kilabunar, al-Khawariju kilabunar. Kita maknanya Khawarij itu keluar gitu aja. Orang metu kilabunar. Jadi ada ciri-cirinya. Mengkafirkan selain golongannya, menganggap kafir pelaku dosa besar dan lain sebagainya. Waktu itu kemudian tahun 2010-2011 ada tashian. Nah, tanya-tanya, ngaji sih. Disuruh ngaji sih, nanti tahu. Ternyata setelah kita biak tenan, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Bukan hanya sifat-sifat Khawarij yang terdapat di dalam golongan ini, ada Syi'i. Ya, ada Syi'inya.
Ada peraturan-peraturan yang menyerupainya. Saya katakan menyerupai ya, menyerupai Syiah, menyerupai Khawarij. Kalau Khawarij sih mengkafirkan pelaku dosa besar, jelas. Ini enggak, ini mengkafirkan pokoknya selain golongannya. Ibadah, dosa, gak dosa, pokoknya selain golongannya kafir. Pokoknya selain golongannya kafir. Gitu. Nah, kita Mas Bambang dan kawan-kawan, Mas Fawas dan kawan-kawan, Bella, Galang, nggak pernah belajar di Mekah, belum. Saya juga pengen, walaupun 1-2 bulan mungkin mulazamah di sana, pengen sekali. Tapi ya Allah belum memberikan kesempatan. Kita bisa tahu, loh. Nah, kalem-kalem itu. Dan sementara sekarang ini itu berbeda dengan dulu. Sekarang itu jelas. Jadi Anda itu sebenarnya sudah dibantu untuk berdakwah. Jadi bantu Anda itu sebenarnya. Jadi diamnya Anda seakan-akan itu menolak, seakan-akan sih menolak apa yang disuarakan para mantan. Mantan menyuarakannya, Anda diam aja. Karena diamnya Anda di dalam ini. Coba kalau Anda diamnya di sini, ya mengiyakan di dalam sini. Kemudian statement-statementnya bahkan tadi yang disebutkan siapa tadi? Sabila tadi malah nyebut JRK, malah nyebut itu, ya jelas. Nggak takut itu. Itu takut manusia itu. Cari panggung, cari muka. Udahlah, rezeki itu Allah yang ngatur. Ketenangan hati Allah yang ngatur. Kita tuh belum ada apa-apanya dalam berjuang, Mas. Belum ada apa-apanya dengan perjuangan orang-orang terdahulu. Belum ada apa-apanya. Toh, misalnya kita hijrah kemudian di ini dan itu sudah kita lalui. Dan itu banyak temannya. Jadi kalau sekarang itu Anda kemudian hijrah kemudian di gini, udah kesiangan, Wis kawanan. Kita udah mengalami pemboikotan lah, ini dan itu lah, sudah. Artinya kalau Anda hijrah sekarang ini temannya banyak, ifrah, senang, gembira, dan kita hanya tertawa-tertawa aja. Gitu ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Ayo terus semangat berjuang. Ulama-ulama 4 ini, ya semoga suatu saat entah masih di dalam itu dan merubah akidahnya, atau mereka kemudian memberanikan diri menyuarakan kebenaran, kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Nah, kita di luar istiqomah, semangat untuk berdakwah, jangan berhenti. Allah yang memberikan hidayah, kita hanya mengajak. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات